Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali bersama GPDI Film Latimas dalam menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di dalam keadaan yang sehat ataupun sakit, di dalam keadaan yang baik atau tidak baik-baik saja hari ini. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan kemuliaannya di balik semua yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Coba, kita lagi akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Filipi pasal yang keempat, ayat 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapa kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Dia akan memenuhi segala keperluan sebagai anaknya. Saya dan saudara adalah anaknya. Dia akan memenuhi keperluan kita. Nah, kata keperluan di sini Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan yang lain memakai kata kebutuhan. Saya bagi menjadi dua bagian, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, saya dan saudara sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengutamakan dulu kebutuhan rohani, baru jasmani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali sadar ataupun tidak sadar, kita seringkali lebih mendahulukan kebutuhan jasmani dulu, baru rohani. Bayar listrik, kebutuhan cicilan rumah, kebutuhan cicilan mobil, kebutuhan cicilan motor, kebutuhan anak yang lagi kuliah, kebutuhan apa lagi? Anak yang lagi sekolah dan lain sebagainya, saudara. Seringkali sadar tidak sadar, itu yang lebih dulu kita urus, saudara, daripada kebutuhan rohani. Nah, apa yang akan terjadi kalau terus-menerus kebutuhan jasmani yang kita dahulukan, saudara? Ingat Marta dan Maria, saudara, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 dan 42 saya bacakan, saudara. Ayat 39 bilang begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dengan kata lain, saudara, apa yang akan terjadi kepada orang yang terus mengutamakan kebutuhan jasmani dulu? Dia akan kehilangan momen mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti ayat 39b bilang begini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Marta, dia kehilangan momen ini, saudara, mendengarkan suara Tuhan. Kenapa saya dan saudara harus mendengarkan suara Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, nah, kalau kita kehilangan momen untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tidak ada waktu untuk baca Alkitab, kita tidak ada waktu untuk berdoa mendengarkan suara Tuhan, kita akan kehilangan iman. Iman kita akan semakin merosot. Dan apa yang terjadi kalau iman kita semakin merosot, Bapak Ibu Saudara? Kita akan kehilangan arah. Kita tidak lagi berjalan di jalan yang seharusnya Tuhan mau, tetapi kita mulai memilih jalan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus lebih dulu mengutamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan jasmani, Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan rohani dulu, baru kebutuhan jasmani. Ingat firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kata kitab Yohanes pasal 15 juga berbicara tentang pokok anggur, saudara. Kita tinggal di dalamnya. Firman Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kendaki, maka kamu akan menerimanya. Berarti dengan kata lain saya simpulkan di sini, saudara, kebutuhan kita sebenarnya hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan yang paling utama, yang harus kita dahulukan daripada segala sesuatunya. Maka Tuhan berkata, Dia akan memberikannya kepada kita, saudara. Kita akan menerimanya, asalpun kerajaan kebenarannya ada di dalam kita. Burung di udara saja, firman Tuhan bilang, Dia pelihara, apalagi saya dan saudara. Tapi jangan salah artikan, berarti kita tidak usah bekerja dong. Tidak, saudara. Namun ketika kerajaan Allah dan kebenarannya juga itu
kita cari dahulu dan tinggal di dalam kita, saudara, kita akan lebih giat lagi. Kebenaran dan kerajaan Allah, kebenaran itu yang akan membuat saya dan saudara lebih lagi giat di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Intinya di sini adalah Tuhan. Kebutuhan kita ada di dalam kata kebutuhan itu, saudara. Di dalam kata kebutuhan itu saja ada Tuhan di dalam. Kebutuhan. Hanya satu saja yang perlu, yaitu Tuhan. Haleluya. Maka berkat akan mengikuti kita. Bukan kita yang cari berkat, namun berkat yang akan cari kita. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kebutuhan kami satu-satunya bahwa hanya Engkau, Tuhan. Sama seperti lagu yang bilang keperluanku Yesus saja. Itulah yang kami rindukan. Kami mau hanya Engkau lah kebutuhan kami. Kami percaya segala sesuatunya Engkau akan tambahkan bagi kami ketika Engkau yang kami dahulukan, Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba berdoa setiap jemaat Tuhan yang tertanam dalam pelayanan ini, GPDI Film Latimas, berdoa anak-anak-Mu Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu seluruh pekerjaan, mata pencarian apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan. Mari Engkau turun tangan memberkati mereka, berkat, damai sejahtera dan kesehatan, kekuatan terus juga menjadi bagian mereka semua. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih. Yang lemah tubuh, yang dalam keadaan yang sakit, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, mereka mengalami kesembuhan dari Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih. Setiap aktivitas yang akan kami jalani sepanjang hari ini, Tuhan, biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Perkataan, pikiran, perasaan, tindakan, keputusan-keputusan yang kami ambil, biarlah Tuhan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Roh Kudus, bantu kami. Roh Kudus, tolong kami karena kami tidak mampu tanpa Engkau, Allah Roh Kudus. Terima kasih, siap jalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya.